Sebelum memasuki definisi dari bentuk akar, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Yang pertama, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. Nanti ada ciri-cirinya. Yang pertama, itu bisa berupa bilangan bulat, dan pecahan. Sebagai contoh, misal kita punya angka 2. Ini adalah rasional karena dapat dibentuk menjadi pembagian A per B, yaitu 2 per 1. Bisa juga 4 per 2. Bisa juga 6 per 3, ya, dan seterusnya. Atau mungkin negatif 5. Ini juga dapat dibentuk dalam pembagian, yaitu negatif 5 per 1, atau mungkin negatif 10 per 2, dan seterusnya. Kemudian bentuk pecahan 1 per 5. Ini sudah jelas-jelas berupa pembagian A per B, A bulat, B bulat. 1 adalah bilangan bulat, 5 bilangan bulat. Pecahan sudah pasti termasuk bilangan rasional. Kemudian bilangan yang bisa diakar, misalkan 9, karena menghasilkan angka 3. Sedangkan 3 itu bisa dibuat 3 per 1, ya, atau 6 per 2, dan seterusnya. Atau mungkin gini, akar dari 0,16. Kelihatannya memang tidak bisa diakar, tapi ini bisa, ya. Caranya adalah 16. 0,16 itu 16 per 100. Akar dari 16 itu 4, akar dari 100 itu 10. Nah, terlihat ini berupa pembagian A per B, atau mungkin bisa dibuat sederhana, yaitu 2 per 5. Ini kan A per B, dengan A dan B semuanya bilangan bulat. Nanti bisa jadi ciri-ciri kedua, yaitu berupa desimal berhingga. Maksudnya apa? Contohnya, kita kasih contoh dulu, misalkan 0,23. Ini berhenti di sini. Maka 0,23 bisa dibuat dalam pembagian, yaitu 23 per 100. Ya, betul sekali. Atau mungkin 0,12345 berhenti di sini, maka bisa dibuat menjadi 12345. Pernya berapa? 12345. Seperti ini, ya. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah, saya hapus dulu. Ciri-ciri yang C, yaitu berupa desimal berulang tak hingga. Apa sih maksudnya? Saya beri contoh. Misalkan saya punya bilangan 0,4444 dan seterusnya, tak berhingga, 0,44 berlanjut terus. Ini juga bilangan rasional. Sebagai bukti, kita akan membuat 0,44 ini menjadi A per B, ya, menjadi pembagian A per B, yaitu pembagian berapa saja. Kita coba. Kita misalkan caranya seperti ini. Kita misalkan 0,44 itu sebagai X. Ini, ya. Kalau dikali 10, maka kedua ruas menjadi 10X sama dengan, kalau dikali 10 maka komanya geser 1 menjadi 4,444 dan seterusnya. Kemudian yang X ini lagi saya taruh ke bawah sini menjadi X sama dengan 0,4444 dan seterusnya. Kemudian akan saya kurangi. Terlihat di sini 10X dikurangi X, 10X dikurangi X, 10X dikurang X, hasilnya adalah 9X. Kemudian yang ini, ya, 4,444 dikurangi 0,44, maka yang koma ini akan hilang, tersisa angka 4. Seperti ini. Kalau mencari X, 4 per 9. Jadi kesimpulannya adalah
0,4444 dan seterusnya, itu adalah 4/9. Nanti akan mengakibatkan untuk bilangan yang lain, yaitu misalkan 0,3333, ini nilainya adalah 3/9. 0,7777 dan seterusnya /7/9. 0,88888 nilainya adalah, iya betul sekali, 8/9. Ini kalau desimal 0,444. Contoh kedua, sebentar saya hapus dulu. Misalkan saya punya bilangan 0,676767 dan seterusnya. Apakah ini rasional? Iya, 0,676767 rasional karena dapat dibentuk menjadi pembagian A per B. Caranya bagaimana? Sama, kita misalkan lagi 0,67 itu sebagai X, ya, dan seterusnya, ya. Agar bisa dihitung, ini ya, 67 bisa ke depan, kita kalinya 100 karena ada 2 digit yang berulang, kita kali 100, maka X menjadi 100X, kemudian yang 0,6767 komanya geser 2 karena dikali 100 menjadi 67,676767 dan seterusnya. Seperti yang awal tadi, X saya pindah ke bawah menjadi X sama dengan 0,676767 dan seterusnya, saya kurangi menjadi 100X dikurang X menjadi, yap, 99X. Yang sebelah kanan 0, ini 0,67 akan menghilangkan 6767 yang di belakang sehingga tinggal tersisa 67. X nya adalah 67/99. Jadi kesimpulannya 0,676767 dan seterusnya dapat dinyatakan karena berulangnya 2 kali, ya, 2 digit, maka 67/99. Dan nanti akibatnya adalah coba ditebak. Misalkan saya punya 0,545454 dan seterusnya. Berarti hasilnya adalah, ya betul, 54/99. 0,121212 dan seterusnya adalah, iya, karena berulangnya 2 digit, nanti menjadi 12 juga per 99. Sekarang coba disimpulkan bagaimana tadi 1 digit berulang sudah, 2 digit berulang juga sudah. Bagaimana kalau 3 digit, 4 digit, 5 digit dan seterusnya berulang? Bagaimana cara mengerjakannya? Kita simpulkan coba. Kalau misalnya kita punya 0,123 123 123 dan seterusnya, hasilnya adalah, kita lihat digitnya berulang sebanyak 3 kali, maka tinggal 123 pernya 999 seperti ini. Misalkan berulangnya 4 kali, 0,1234 1234 dan seterusnya, maka karena berulangnya sebanyak 4 kali, 1234 per, yap, 9999. Jadi kesimpulannya, desimal yang tak berhingga, ya, dan angkanya berulang itu adalah bilangan rasional. Seperti itu. Saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah bilangan irasional. Baik, bilangan irasional adalah lawannya dari bilangan rasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat serta B, ya, B-nya tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, kita punya pecahan atau desimal 0,1
1, 2, 3, 7, 6, 7, 1, 3, 2, 6, 9, 9, 7, 2, dan seterusnya. Kenapa desimal ini bilangan irasional? Kita lihat, desimal ini adalah desimal tak berhingga, ya, tidak tahu ujungnya, dan bilangannya tidak ada yang berulang. 1, 2, 3, 7, 6, 7, 1, 2, 1, 3, 2, 6, 9, 9, 7, 2, tidak ada polanya. Ini tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pembagian A per B, sehingga 0,1237671 dan seterusnya ini adalah bilangan irasional. Contoh berikutnya yaitu bilangan yang tidak bisa diakar, misalkan akar 2. Akar 2 hasilnya koma-koma. Ini juga bilangan irasional. Kemudian bisa jadi akar 3, juga koma-koma. Kemudian akar 5, akar 6, akar 7, akar 9. Akar 9 tidak termasuk. Contoh yang irasional yaitu akar 8 langsung lompat ke akar 10. Kenapa akar 9 saya lewati? Karena akar 9, ya, itu nilainya 3. Sedangkan 3 itu 3 per 1. Dia rasional, bukan irasional. Demikian bilangan irasional. Berikutnya kita akan masuk pada definisi dari bentuk akar. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk pada materi bentuk akar. Definisinya adalah, bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya irasional. Saya ulangi, akar dari bilangan rasional yang hasilnya irasional. Sebagai contoh, misalkan saya punya akar 2. Akar 2 akan menjadi 1, sekian dan tidak bisa dibuat dalam bentuk pembagian A per B. Akar 2 itu irasional, maka ini termasuk bentuk akar. Tapi kalau kita punya akar 9, ini kalau dihasilkan, kalau dihitung menghasilkan angka 3, ya, pas 3, dan 3 bisa dinyatakan dalam bentuk 3 per 1. 3 per 1 ini rasional. Kalau rasional berarti bukan bentuk akar. Jadi cara paling mudah adalah ketika akar itu bisa dihasilkan, bilangan itu dapat diakar, maka itu bukan bentuk akar. Oke, kita bikin contoh yang lebih banyak. Jadi contoh bukan bentuk akar. Bukan bentuk akar, contohnya adalah akar 1, akar 4, akar 9, akar 16, akar 25, akar 36, dan seterusnya. Intinya adalah bilangan-bilangan yang dapat kalau diakar menghasilkan bilangan bulat atau bilangan rasional. Ini bukan bentuk akar. Kemudian misalkan akar dari 0,16, ini juga bukan bentuk akar karena 0,16 ya dapat dibentuk dalam bentuk pembagian. Kenapa 0,16? Coba, akar dari 0,16 adalah akar dari 16 per 100. 16 keluar jadi 4, 100 keluar akar jadi 10. Pembagian 4 per 10 adalah rasional. Padahal bilangan bentuk akar itu syaratnya adalah irasional, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian contoh bentuk akar adalah bilangan-bilangan yang tidak dapat diakar. Contohnya akar 2, akar 3, akar 4 bukan. Akar 4 itu bukan bentuk akar. Akar 5 betul. Akar 6, akar 7,
akar 8, akar 10, akar 11, dan seterusnya ya. Tapi akar 16 bukan. Kemudian contoh lagi untuk yang ini ya, bukan bentuk akar. Misalkan saya punya akar pangkat 3 dari 8, ini juga bukan bentuk akar karena ada nilainya yaitu 2. Atau mungkin akar pangkat 3 dari 27, ini juga bukan bentuk akar.